Coba deh, sentuh saklar lampu di kamarmu. Klik. Terang benderang kan? Rasanya begitu mudah dan biasa saja, tapi pernahkah kamu berpikir tentang keajaiban yang terjadi di balik itu? Nah, itu dia keajaiban listrik. Listrik mengalir melalui kabel-kabel yang tersembunyi di dinding, memberikan kita cahaya dan kenyamanan. Coba bayangkan hidup kita tanpa listrik. Wah, pasti gelap gulita. Tidak ada lampu jalan, tidak ada lampu rumah, semuanya akan tenggelam dalam kegelapan. Gadget kita semua mati total. Bayangkan tidak bisa mengisi daya ponsel, laptop, atau tablet. Tidak ada notifikasi, tidak ada pesan, tidak ada panggilan. Mau makan makanan hangat saja susah. Tanpa listrik, kita harus kembali ke cara-cara tradisional, seperti memasak dengan kayu bakar atau kompor gas. Listrik itu sudah seperti teman setia kita, selalu ada untuk kita. Dari pagi hingga malam, listrik membantu kita menjalani hari-hari kita dengan lebih mudah dan nyaman. Tapi, pernah nggak sih kamu kepikiran, bagaimana jadinya kalau listrik marah dan memutuskan untuk mogok kerja selama 1 hari penuh? Kacau banget pastinya. Semua aktivitas kita akan terganggu. Dunia tanpa listrik, wah rasanya seperti kembali ke zaman batu deh. Mau naik kendaraan? Susah. Banyak kendaraan modern yang bergantung pada listrik untuk berfungsi. Mau makan enak? Mending makan mie instan pakai air galon saja. Tanpa listrik, kita tidak bisa menggunakan microwave atau kompor listrik. Penasaran kan gimana jadinya kalau listrik beneran menghilang selama 24 jam? Bayangkan betapa banyak hal yang akan berubah dalam hidup kita. Siap-siap deh. Dunia bakalan berubah drastis. Tidak ada lampu lalu lintas, tidak ada sinyal telepon, bahkan tidak ada hiburan seperti TV atau internet. Kita akan benar-benar merasakan betapa pentingnya listrik dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, mari kita hargai listrik dan semua kenyamanan yang diberikannya. Tanpa listrik, dunia kita akan sangat berbeda. Setrum, si teman setia, selalu ada untuk kita, memberikan cahaya dan kehidupan. Ingatlah untuk selalu bijak menggunakan listrik dan menjaga keamanannya. Karena tanpa listrik, kita akan kembali ke kegelapan. Pertama-tama, kita bahas soal transportasi dulu. Yuk, kendaraan bermotor? Lupakan saja. Di tengah kota yang biasanya ramai, sekarang malah sepi dari kendaraan yang bergerak. Semua terhenti, seperti kota mati. Mobil dan motor kesayangan kita itu butuh setrum untuk bisa jalan. Tanpa listrik, mereka cuma jadi pajangan di pinggir jalan. Mesin-mesin yang biasanya menderu, kini diam membisu. Angkot dan bus, ya sama saja nasibnya. Kendaraan umum yang biasanya jadi andalan banyak orang, sekarang cuma jadi besi tua yang terparkir. Penumpang yang biasanya berdesakan, kini harus mencari alternatif lain. Kereta listrik, jelas nggak bisa jalan. Rel-rel yang biasanya dipenuhi kereta yang melintas, kini kosong melompong. Stasiun-stasiun yang biasanya ramai, sekarang sunyi senyap. Akhirnya, jalanan bakalan penuh sama orang-orang bingung yang terpaksa jalan kaki. Trotoar yang biasanya sepi, kini penuh sesak dengan pejalan kaki. Orang-orang yang biasanya naik kendaraan, sekarang harus mengandalkan kaki mereka sendiri. Ojek online? Wah, mimpi di siang bolong. Para driver ojek online yang biasanya sibuk menerima orderan, sekarang cuma bisa duduk-duduk menunggu. Sepi orderan, sepi penghasilan. Driver ojol pada pegang HP seharian, tapi bukan buat nerima orderan, melainkan buat nge-charge power bank. Mereka berkumpul di tempat-tempat yang masih ada listrik, berharap bisa mengisi daya untuk hari esok. Jadi, bersiaplah untuk merasakan kaki pegal-pegal, karena jalan kaki berjam-jam. Orang-orang yang biasanya duduk nyaman di kendaraan, sekarang harus berjalan jauh. Kaki pegal, badan lelah, tapi apa boleh buat? Sepeda ontel yang biasa dianggurin mendadak jadi barang berharga. Sepeda-sepeda tua yang biasanya teronggok di gudang, kini kembali berjaya. Orang-orang mulai mengayuh sepeda untuk mencapai tujuan mereka. Kalau kamu punya kuda, selamat! Kamu adalah orang paling keren di era mati listrik. Kuda yang biasanya hanya terlihat di pedesaan, kini menjadi pemandangan umum di kota. Mereka yang punya kuda, kini jadi raja jalanan. Sekarang kita bahas soal komunikasi. Yuk! Di era digital ini, komunikasi sudah menjadi bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Tapi, apa jadinya kalau internet tiba-tiba ngambek? Smartphone canggih kita akan berubah fungsi jadi batu bata mahal tanpa listrik. Internet, media sosial lupakan. Semua aplikasi yang biasa kita gunakan sehari-hari jadi tidak berguna. Mau update status galau atau pamer foto liburan? Gagal total. Semua rencana untuk berbagi momen spesial dengan teman-teman di media sosial langsung berantakan. Sinyal provider juga ikutan ngambek.
Tidak ada sinyal berarti tidak ada komunikasi. Kita jadi terisolasi dari dunia luar. Mau telepon gebetan, jangan harap. Semua usaha untuk menghubungi orang-orang terdekat jadi sia-sia. Telepon rumah yang pakai kabel, ya percuma juga kalau nggak ada listrik. Semua alat komunikasi modern jadi tidak berguna tanpa listrik. Intinya, kita terpaksa kembali ke cara komunikasi zaman dulu. Berbicara langsung atau menulis surat. Berbicara langsung atau kirim surat pakai merpati pos. Bayangkan betapa repotnya harus menunggu berhari-hari untuk mendapatkan balasan. Romantis sih, tapi repot juga. Meskipun ada sisi positifnya, seperti lebih banyak waktu untuk berinteraksi langsung, tetap saja kita merindukan kemudahan teknologi modern. Efek domino dari mati listrik juga akan sangat terasa di rumah sakit loh. Bayangkan, rumah sakit tanpa listrik. Alat-alat medis canggih akan lumpuh total. Ruang operasi mendadak mencekam. Pasien yang sedang kritis, dokter terpaksa kembali ke metode lama yang lebih manual. Persediaan obat-obatan yang butuh pendingin khusus juga terancam rusak. Mati listrik sehari saja bisa jadi mimpi buruk bagi dunia kesehatan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Kantong jebol, belanja susah, jualan merana. Dunia ekonomi juga dipastikan akan lumpuh total. Mesin-mesin pabrik berhenti beroperasi. Aktivitas produksi dan distribusi barang terhenti. Supermarket dan minimarket mendadak jadi tempat horor. Kasir manual, antreannya bisa mengular sampai ke jalan raya. Transaksi online mustahil. ATM tidak berfungsi. Uang digital tidak berguna. Kita dipaksa untuk kembali ke sistem barter. Tukar-menukar barang untuk memenuhi kebutuhan. Kembali ke masa lalu, kayak kakek nenek kita dulu. Mati listrik sehari saja bisa membawa kita kembali ke masa lalu loh. Ingat cerita kakek nenek kita tentang masa kecil mereka? Mereka bermain petak umpet di bawah sinar rembulan, belajar di bawah penerangan lampu minyak, dan hidup berdampingan dengan alam. Mungkin kita bisa belajar banyak dari mereka tentang bagaimana cara bertahan hidup tanpa bergantung pada listrik. Lampu minyak jadi primadona, lilin ludes diserbu. Saat listrik padam, barang-barang yang biasanya kita anggap kuno mendadak jadi rebutan. Lampu minyak dan lilin mendadak jadi primadona. Toko-toko yang menjual genset pasti diserbu pembeli. Stok air minum kemasan dan makanan instan juga bakalan ludes dalam sekejap. Siapkan mental untuk merasakan sensasi mandi air dingin. Atau, lebih hemat lagi, tidak usah mandi. Hikmah di balik mati lampu. Kita memang terlalu manja. Mati listrik sehari penuh memang menyebalkan. Tapi, di balik itu semua, ada hikmah yang bisa kita petik. Kita jadi sadar betapa manjanya kita dengan listrik. Kita jadi lebih menghargai keberadaan listrik dalam hidup. Kita juga jadi lebih kreatif dan mandiri dalam mencari solusi atas masalah. Mungkin, mati listrik sehari bisa menjadi momen yang tepat untuk introspeksi diri dan mempererat hubungan dengan orang-orang terdekat. Penutup, bersyukur ada listrik, tapi jangan boros. Kesimpulannya, listrik adalah nyawa bagi peradaban manusia modern. Kehidupan kita sangat bergantung padanya. Mati listrik sehari saja bisa melumpuhkan semua sendi kehidupan, mulai dari transportasi, komunikasi, kesehatan, hingga ekonomi. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama bersyukur atas nikmat listrik yang telah kita terima selama ini. Gunakanlah listrik dengan bijak dan jangan boros.